تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita itu banyak nikmat. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai-sampai kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Tak lupa, semoga salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelapnya penyembahan berhala menuju kepada penyembahan ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin mereka mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pengakuan cinta mereka adalah banyak pengakuan cinta palsu. Banyak cinta yang mereka katakan adalah cinta yang tidak berguna. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimanakah cinta yang sebenarnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah para ulama jelaskan bahwasannya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa poin. Poin yang pertama yang harus kita camkan dalam hati kita, yang harus kita tanamkan dalam benak kita, bahwasannya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang pertama adalah kita menaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah beliau,
Inilah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka senantiasa taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sejajarkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dijelaskan oleh para ulama, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena kita menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara syarat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat Islam, apabila mereka mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketaatan yang paling utama yang harus kita tunaikan adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ketaatan yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam beribadah hanya kepada Allah. Bahkan selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan umat manusia agar mengikuti beliau, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pondasi dasar dakwanya para nabi dan para rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah, sampai-sampai Allah perintahkan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia sampai benar-benar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian poin yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjauhi seluruh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mensejajarkan sanjungan kita sebagaimana sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah celaan kepada orang-orang Nasrani sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian memuji-mujiku, menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibna Maryam. Faqulu anni Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah oleh kalian, sesungguhnya aku adalah seorang hamba dan aku adalah seorang rasul. Apa maksud dari kalimat abduhu wa rasuluh? Yaitu hamba yang tidak disembah dan rasul yang harus kita benarkan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan yang harus kita tunaikan yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak beribadah kepada selain Allah, untuk tidak beribadah kepada berhala-berhala, untuk tidak beribadah kepada kuburan-kuburan keramat, dan untuk tidak beribadah kepada para nabi, bahkan kepada para wali. Karena bagi banyak sebagian kaum muslimin, mereka mencampur adukan
peribadatan kepada Allah dengan peribadatan mereka kepada para nabi dan para rasul, peribadatan mereka kepada para wali. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba sebagaimana kita, maka tidak boleh disembah. Allah berfirman, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, sesungguhnya saya adalah seorang hamba, seorang manusia seperti kalian, hanya saja saya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada poin yang ketiga adalah tasdiqu fima akhbar, yaitu kita membenarkan segala kabar berita yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasannya sebelum terjadinya hari kiamat akan diturunkan Nabi Isa, dan akan dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan akan dikeluarkan Dajjal, dan akan dikeluarkan Dabatul Ard, itu hewan melata. Ini semua adalah kabar berita yang belum terjadi, yang harus kita benarkan kaum muslimin. Selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka sudah pasti kita harus membenarkannya, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Lihatlah bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Tidak ada seorang pun yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didatangi kepada Abu Bakar, dikabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya saudaranya atau sahabatnya telah gila karena mengatakan dia pergi ke langit yang ketujuh. Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Seandainya ucapan tersebut keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan benarkan perkataan tersebut, akan aku benarkan perbuatan tersebut. Dan di antara kabar berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang seekor lalat. Apabila seekor lalat jatuh di dalam minuman kalian, cemplungkanlah semuanya, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat racun, dan di salah satu sayapnya terdapat penawarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, celupkanlah sekalian nyamuk yang masuk ke dalam minuman kalian, agar tidak menjadi racun bagi kita, agar salah satu dari sayap tersebut menjadi penawar bagi kita. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kabar berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita benarkan, dan kita tidak meragukannya sedikit pun. Karena ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat, wa ala yu'badallah illa bima syara'. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan haruslah dibangun di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila syariat tersebut dibangun di atas syariat yang lain, maka ini merupakan bukti kalau orang tersebut tidak paham bagaimana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, malam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada zaman sekarang pun tidak akan menjadi agama. Walaupun banyak orang yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. Bahkan dalam perkataan lain, Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang mengadakan sebuah ritual ibadah yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Malik mengatakan faqad za'ama anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh orang tersebut seakan-akan dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam Islam. Li'anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah telah mengatakan kepada umat Islam di dalam Al-Qur'anul Karim, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kusempurnakan agama Islam bagi kalian. Telah kucukupkan nikmat Islam atas kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama telah sempurna, tidak membutuhkan kepada syariat yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tatkala itu beliau membuka lembaran-lembaran Taurat seraya mengatakan kepada Umar ibn Khattab, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa masih hidup pada zaman sekarang, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya menyebarkan syariatnya kecuali mengikuti ajaranku. Jadi ma'asyiral muslimin, ini seorang nabi yang diberikan oleh Allah wahyu. Tidak diizinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan syariatnya. Lantas bagaimana dengan umat manusia yang biasa yang tidak diberikan oleh Allah wahyu kepada mereka? Tentu ibadah yang mereka buat tentu lebih tertolak lagi. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 poin yang semoga bisa menjadi pondasi bagi kita agar benar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqimus shalah.